Halo Tribuners, mata lokal memilih. Tribun Cirebon kembali hadir di hari ini dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan pemilu 2024 yang mungkin kalau dihitung efisiennya hanya tinggal 6 bulan lagi ya. Mungkin 6 bulan lagi karena ini akan berlangsung pada awal Februari. Nah, telah hadir eh, secara Zoom anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari fraksi P3 yaitu Kang Fajar Sidik. Halo, selamat siang Kang. Selamat siang, Kang. Oke, Sehat? baik. Baik. Gimana ya? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, eh menjelang-menjelang ini, menjelang-menjelang 2024. Seperti apa? Stamina mungkin harus semakin ditambah ini ya. Mulai lari-lari kita, mulai lari-lari, Mulai pemanasan. lari dan mungkin kurang tidur ya. Sudah mulai kurang tidur ya, Kang. Itu. Karena sekarang masuk tahapan lagi perbaikan kalau di KPU. Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah mendaftarkan calon anggota dewan sebanyak Ya. 50, kebetulan juga saya sebagai ketua di DPC kalau P3 Kabupaten Majalengka. Jadi Oke. sekarang sedang masa perbaikan, jadi yang dulu misalnya tes kesehatannya belum masuk atau misalnya SKCK-nya masih tertahan, nah sekarang waktunya untuk diupload kembali di Upload. eh, ya. Dan proses pelengkapan ya, apa-apa yang menjadi kurang saat pendaftaran beberapa waktu yang lalu, saat ini proses pelengkapi ya, melengkapi. Betul, betul. Oke. Sekarang proses melengkapi sampai tanggal 9 yang akan datang. Oke, baik. eh Kang Fajar, ini kan dinamika politik ya, sangat sangat dinamis dan sudah mulai terasa nih pergerakan-pergerakan dan eh, ada yang pergi meninggalkan partai, ada yang masuk ke dalam partai dan seperti itu. Ya, Nah, eh, di saat ini kami coba mau konfirmasi ke Kang Fajar. Saat ini ada 3 kursi ya untuk di Majalengka. dua kursi, dua kursi, Ada 2 kursi. Nah, ada dua kursi. bagaimana Kang untuk target di pemilu 2024 mendatang? Ya, bagi saya secara pribadi dan ini sudah apa namanya keputusan kolektif Mukercap pertama DPC P3 Kabupaten Majalengka, Ya, saya diamankan dulu pemilu tahun 2014 kita mendapatkan 4 kursi, 2009 kita mendapatkan 4 kursi, 2004 kita mendapatkan 6 kursi. Dan saya hasil amanah Mukercap harus mengembalikan kejayaan Partai P3 kembali ke 6 kursi. oke. Jadi 99 2004 itu kita mendapatkan 6 kursi dan kita pernah memang menghantarkan kader terbaik partai menjadi wakil bupati pada waktu itu. Nah, pemilu 2019 kemarin kita hanya mendapatkan 2 kursi, tentunya ini tugas berat. 2024 yang akan datang, saya harus mengembalikan 6 kursi yang sekarang dipinjam oleh partai lain. Jadi saya akan mengembalikan kursi yang dipinjam partai lain untuk kembali ke P3. Oke. Tentunya ini tugas berat karena pemilu yang akan datang kompetisinya akan semakin berat tentunya. Semua partai sedang mempersiapkan dan kita DPC alhamdulillah pada waktu pendaftaran kemarin 100% menyetorkan 50 calon anggota dewan. Jadi semua dapil di Majalengka itu ada 5 dapil, satu dapilnya 10 caleg dan kita sudah menyetorkan. Target saya insya Allah mudah-mudahan P3 kembali menemukan kejayaannya dan kita akan berebut 6 kursi di DPRD Kabupaten Majalengka, mempertahankan juga 1 kursi di DPRD Provinsi, dan kita akan merebut 1 kursi di DPR RI tentunya di dapil SM di situ. Oke. Baik. Ini Kang Fajar tadi sudah menyampaikan ini adalah PR yang berat. Ini adalah tugas yang berat untuk mengejar 4 kursi lagi ya dan Betul, mempertahankan 2 kursi yang saat ini ada. mempertahankan dua kursi. Ya, mempertahankan 2 kursi dan menambahi 4 kursi lagi. Nah, boleh dibagikan apa sebenarnya strategi yang sudah dipersiapkan? Strategi mungkin ya awal-awal saja, jangan semuanya dibongkar mungkin Kak. Silakan Kak.
Ini urusan dapur, ini urusan dapur. Ya, ya. Tentu kalau P3, basic kita itu selain eh, ya karena saya memang berangkat dari generasi milenial, Ya. menguatkan generasi milenial, generasi gadget yang memang ini akan 60%-nya itu ada di situ di Hmm, 2024 yang akan datang itu, pemilu yang akan datang itu, tentu kita tidak akan meninggalkan basis tradisional kita. Suara ya. P3 itu adanya di pesantren, suara P3 itu adanya di majelis taklim. Tentunya saya juga sudah menginstruksikan ke 50 bacalek yang disiapkan oleh P3 untuk rajin bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren, alim ulama, kiai, ustadz, ustadzah. Karena disitulah habitatnya P3. Dan itu nggak boleh dilupakan. Jadi saya sering menekankan bahwa nilai-nilai keislaman, silaturahmi itu harus menjadi modal utama calon dari P3. Oke, jadi itu strategi untuk awal ya. Urusan dapur yang lainnya ditahan dulu aja Kang ya. Nggak boleh, Oke, nggak boleh, nggak boleh. itu nggak boleh. Oke, artinya P3 dan Kang Fajar secara khususnya akan adil terhadap generasi milenials dan yang tradisional ya, yang selama ini sudah eh, menjadi simpatisan, yang saat ini sudah menjadi pendukung P3 di Majalengka ya. 65% bacalek P3 untuk 2024 itu adalah generasi milenial. Oke, Jadi ada yang mantan aktivis mahasiswa, ada yang aktivis komunitas. ya. Pokoknya P3 meramu generasi milenial dan senior kita untuk bekerja sama dalam satu dapilnya, minimal kita akan merebut satu kursi satu dapil. Jadi kita mengkolaborasi apa namanya, tokoh agama di situ ada. Setiap dapil itu pasti ada tokoh agama, kiai atau ustadz. Mantan aktivis, semua dapil itu pasti ada. Oke. Aktivis WPP perempuan itu kita siapkan, ada yang seniornya misalnya 2, yang generasi milenialnya 1. Jadi kita akan berkolaborasi. Ya. Apalagi ditambah dengan bergabungnya Pak Sandiaga Uno ya. Itu Makin nutrisi kita. Wah nutrisi. keren tuh. Salah satu nutrisi Jadi yang dimiliki oleh salah satu P3. nutrisi itu vitamin buat kita, buat generasi milenial itu. Semakin Oke, muda. oke, baik. Eh, Kang Fajar, seberapa optimis Anda melihat eh, peranan dari atau eh, cara-cara yang digunakan oleh teman-teman milenials ini untuk bisa merebut suara di Majalengka ini Ya, dengan berbagai latar kenapa belakang mereka yang tadi? betul? Kenapa 65% bacalek P3 2024 yang akan datang berangkat dari generasi milenial? Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa Gen Z ini, media sosial ini menjadi instrumen yang sangat penting. Oke, Bukan tidak penting penyebaran misalnya spanduk, baligo, dan lain sebagainya, stiker, tetapi memang kami melihat di Majalengka anak muda sekarang, generasi milenial sekarang, itu mayoritas dia bermain di media sosial. Kampanye kita, selain kampanye luar ruang itu tadi, juga memang saya menekankan hampir semua caleg yang 50 yang kita siapkan itu, saya mewajibkan mereka harus punya Facebook, oke, mereka harus punya Instagram, mereka harus berani membuka bisa di Twitter. Di situ ruang-ruang untuk bacalek mendekatkan diri terhadap generasinya. Jadi selain silaturahmi yang kita wajibkan, juga harus diakui hasil survei, beberapa survei itu memang media sosial menjadi instrumen penting kita untuk mensosialisasikan diri, menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita. Jadi kita kalau mau menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, tentunya selain kita apa namanya memunculkan iklan kita sebagai bacalek, tentunya harapan saya
itu bacalek itu harus bisa menyampaikan ide dan gagasannya, visi misinya, program-programnya, apa yang akan mereka bawa kelak ketika ditakdirkan menjadi anggota DPRD, apa yang harus mereka perjuangkan sudah teramu. Jadi hasil silaturahmi kunjungan di lapangan itu mereka sampaikan di media sosial. Oke, baik. Mohon dikoreksi kalau saya salah, Kang. Umumnya, kalangan-kalangan milenials ini ada yang didorong untuk masuk ke dalam partai politik, ada yang keinginan sendiri, ya. Ya, Nah, betul. bagaimana nih, Kang, untuk khususnya untuk kalangan milenials, apakah mereka mendapatkan edukasi atau pendidikan politik di awal-awal sebelum mereka mendaftar dan nanti akan berkompetisi di 2024? Ya, tentu kalau di kami di P3 ada yang kesadaran sendiri, kebetulan, sangat kebetulan memang dulu saya semenjak mahasiswa memang menjadi aktivis. Ya, Saya pernah menjadi presiden BEM di Unma, saya menjadi ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya menjadi sekretaris DPD KNPI. Memang alhamdulillah kedekatan saya dengan generasi saya, jadi mereka datang, kadang kolega saya datangin, saya memberikan pemahaman. Kan ternyata di politik sekarang itu, mohon maaf, jadi 2 kali pesta demokrasi kita karena kita memakai sistem proporsional terbuka, di situ kan pertarungannya suara terbanyak. ya, Nah, kita berharap betul memang ini harus ada yang mengkonsolidasi anak-anak muda sekarang kita itu jangan sampai dibodohi kembali. Jadi amanatnya ketika amanat anak generasi milenial, generasi Gen Z itu diperjuangkan oleh generasinya, saya kira itu akan maksimal. Jadi eh, hasil 2019 kemarin hanya mungkin hanya di Majalengka saja hanya sekitar 3-4 orang yang usianya di bawah 40 tahun termasuk saya. ya. 45 anggota yang lain itu rata-rata di atas 45-50 ke atas. Jadi suara anak muda itu relatif, siapa yang akan memperjuangkannya kalau misalnya bukan generasinya, karena tidak memahami. Jadi misalnya tadi akan menyampaikan pendidikan politiknya seperti apa. Justru saya memang sudah jauh-jauh hari bergaul dengan generasi saya, karena modal utama ketika kita akan merebut suara terbanyak itu adalah kecakapan berkomunikasi. Tentunya memang dengan kita juga berbuat dulu di masyarakat. Entah itu misalnya advokasi, misalnya kita bisa mempermudah ketika masyarakat tidak mampu mendapatkan kartu BPJS misalnya di rumah sakit ketika ada kesulitan dia tampil membantu masyarakat yang tidak mampu. Hal-hal yang begitulah yang seharusnya, yang seyogianya sebagai aktivis anak muda, sebagai generasi Z, dia tampil dulu, membantu, berbuat dulu untuk masyarakat. Ketika misalnya kita sudah berbuat untuk masyarakat, kita tinggal menyampaikan. Masyarakat juga saya yakin punya hati nurani, tidak melulu misalnya melihat hal-hal lain yang dijanjikan misalnya yang punya kalau misalnya mohon maaf ya, misalnya para politisi itu ngomongnya pintar-pintar katanya gitu. Tapi misalnya buktinya sangat sulit. Nah, justru itu yang kemudian harus dibuktikan dulu sebagai politisi anak muda, sebagai calon politisi misalnya, dia harus berada di tengah-tengah masyarakat, berbuat dulu bagi masyarakat, baru dia ketika punya keinginan menjadi misalnya wakil rakyat, tinggal menyampaikannya dengan baik. Saya kira itu. Oke, baik. Kang Fajar, eh, kami boleh tahukah ini periode keberapa Kang Fajar menjadi anggota dewan dan bagaimana untuk 2024? Apakah Kang Fajar tetap akan mencalonkan atau berpindah dapil atau bahkan mungkin ke tingkat provinsi atau DPR RI? Seperti apa Kang Fajar? Ya, saya baru 1 periode di DPRD Majalengka. Ya, Kalau misalnya eh, 1 periode saya di Kabupaten Majalengka, setelah 1 tahun saya terpilih menjadi ketua partai.
saya kira saya masih harus di Kabupaten Majalengka dulu ya dengan Ya, dapil yang sama. oke. Baik. 1 tahun, 1 periode maksud kami. 1 periode Ya, berarti tadi satu ini periode sudah saya hasil 2019 kemarin. ya menuju 5 tahun, tahun kelima ya, menuju tahun kelima, habisnya periode. Eh, dari pengalaman Kang Fajar turun ke dalam masyarakat, ke dapil ya, melihat eh, apa yang terjadi di daerah pemilihan atau di Majalengka secara keseluruhannya. Apa sebenarnya Kang yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sering kali disampaikan oleh konstituen yang ada di Majalengka? Seperti apa Kang? Ya, baik hasil reses Ya, ataupun misalnya hasil kunjungan kita secara pribadi di konstituen kita, ya, tentu masyarakat eh, pada umumnya itu berada di 3 sektor. Pertama memang fasilitasi pendidikan, yang kedua fasilitasi kesehatan, yang ketiga tentu kalau Majalengka adalah kawasan agro, itu berbicara terkait fasilitasi pertanian. Dan kebetulan memang ketika saya dilantik, semenjak saya dilantik di 2019 itu, saya juga salah satu pimpinan di Komisi 2. Komisi 2 itu bidangnya ya bidang perekonomian termasuk pertanian. Jadi memang karena Majalengka wilayah agraris, di situ problem misalnya terkait ketersediaan pupuk dan bibit. Ini yang kemudian menjadi pembahasan dan fokus saya selama ini, ya. selain memang yang lain-lain. Karena saya memang rajin, alhamdulillah diberikan waktu, diberikan ruang untuk eh, main ke beberapa sektor UMKM di media sosial di IG. Saya sering berkunjung ke home industri ibu-ibu. Saya bisa memfasilitasi UMKM yang belum punya PIRT, IMB, NIB-nya dan apa namanya label halalnya. Saya bisa memfasilitasi beberapa produk-produk Majalengka UMKM untuk mendapatkan fasilitas itu dari dinas. Begitupun juga misalnya ketika para petani mengeluhkan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kebetulan beberapa kelompok tani, beberapa anggota tani saya berusaha untuk fasilitasi agar misalnya di wilayah itu, di zona itu ketersediaan pupuknya sesuai dengan RDKK-nya itu bisa terfasilitasi dan terpenuhi. Saya kira banyak hal memang karena tuntutan masyarakat itu, kebutuhan masyarakat itu tidak akan pernah selesai. Ya. Setidaknya memang kita bisa memfasilitasi harapan masyarakat selama ini. Tentunya kalau karena saya di Komisi 2, beberapa bidang-bidang yang ada di Komisi 2 misalnya ada pertanian, ada UMKM, ada pariwisata, itu bisa terfasilitasi oleh program-program pemerintah. Saya kira itu. Oke, baik. Eh, Kang Fajar ini tadi di awal sudah menceritakan bahwa Kang Fajar ini berlatar belakang sebagai seorang aktivis ya, aktivis di kemahasiswaan dan di kampus dan di aktivis organisasi masyarakat lainnya. Eh, bisa dibagikan nggak ke kita nih, apa sebenarnya kesan-kesan ya selama Kang Fajar menjadi anggota dewan, menjadi wakil rakyat di Kabupaten Majalengka ini? Mungkin ini bisa menjadi catatan penting bagi calon legislatif yang mungkin baru pertama kali. Apakah mungkin mereka berharap bahwa menjadi calon legislatif itu adalah untuk suatu hal yang enak-enaknya saja, atau mungkin eh, asam atau pahitnya ada juga? Nah, seperti apa Kang? Bisa diceritakan pengalaman selama kurang lebih dari 5 tahun ini? Ya, tentu berangkat dari latar belakang itu eh, ketika saya mengikuti apa namanya menjadi calon anggota dewan pada pemilu tahun 2019 kemarin, saya memakai juga teman-teman mahasiswa yang kemudian saya berangkat itu harus berangkat dari masalah masyarakat. Jadi saya banyak melakukan advokasi-advokasi masyarakat
tadi yang saya sampaikan yang tadi itu yang dahulu itu bahwa kita harus tampil sebagai penyelesaian masalah. Jadi saya datang, kadang saya nginep di rumah warga ketika berkampanye, saya meramu loh di desa ini problemnya seperti ini, kemudian saya nanti kelak ketika menjadi anggota dewan saya harus bekerja seperti apa. Hal-hal yang begitu saya kira yang harus saya sampaikan anak mudanya harus tampil. Jadi generasi Z itu memang harus masuk ke ruang-ruang publik termasuk menjadi anggota DPRD. Jadi angkatan angkatan yang 40 tahun ke bawah itu sudah waktunya pada pemilu tahun 2024 itu ya bukan mencoba, saya kira dia harus yakin kalau dia akan terpilih, kalau dia akan menjadi anggota DPR dan harus berbuat. Karena saya merasakan betul kalau ketika sudah menjadi anggota dewan misalnya ketika saya melakukan hal yang eh, belum bisa maksimal berbuat terhadap masyarakat, kadang juga saya dibully, Fajar itu bisa apa, belum bisa apa, wah anak kemarin sore nantinya katanya bisa mau berbuat apa. Senior itu pasti bilangnya begitu. Kadang kita disepelekan sebagai anak muda yang mau tampil menjadi pemimpin. Tetapi misalnya kalau kita buktikan dulu, kita bisa berbuat terhadap masyarakat, saya kira masyarakat kita masih banyak. Masyarakat kita punya nurani. Ketika kita sudah berbuat sesuatu, membantu mereka, hal-hal lain saya kira itu bisa dikesampingkan. Tidak serta-merta misalnya urusan uang lah, kira-kira begitu. Tetapi kita berbuat terhadap masyarakat yang itu menjadi modal sosial kita yang kita bisa mendekatkan, kita bisa berjuang terhadap masyarakat. Tentunya suka dukanya menjadi anggota dewan juga sangat luar biasa. Kita di demo, kita menerima audiensi, kadang teman-teman mahasiswa, teman-teman LSM, kita dituduh tidak bisa bekerja, kita dituding diam saja, duduk di kursi empuk saja, diam di ruang ber-AC. Saya kira itu kritik yang membangun menjadi nutrisi, terutama kalau bagi saya, kalau saya senang sekali kalau misalnya teman-teman mahasiswa sering demo ke DPRD, mengingatkan kinerja kita sebagai dewan, sebagai wakil rakyat, luar biasa. Kalau saya itu menjadi vitamin, menjadi nutrisi untuk bagaimana kita bisa berbuat lebih baik lagi terhadap masyarakat. Oke, baik. Ini Kang masih masih dalam ranah sebagai pengalaman sebagai aktivis mahasiswa, ya, dan cukup cukup hatam di bagian aktivis mahasiswa. Akhir-akhir ini Kang ada viral eh, aktivis mahasiswa di Jakarta sana yang Uh, dikritisi bahkan dicibir di media sosial karena eh, mau ngajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Nah, eh, rasa-rasanya di media sosial itu cibiran itu lebih banyak daripada dukungan terhadap beliau ini, terhadap si aktivis mahasiswa ini. Padahal kalau kita lihat mungkin sejarah ke belakang dari tahun 98, eh, senior-senior yang ada di Senayan saat ini adalah mantan-mantan betul, aktivis mahasiswa. betul. Bagaimana Kang Fajar melihat eh, apa ya dinamika yang terjadi di saat seorang aktivis mencalonkan diri dan mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat. Seperti apa tanggapan Kang Fajar? Saya Silakan ya. kira saya kira wajar itu menjadi bahan kritik dan otokritik. Ya. Jadi saya bilang tadi kita harus berusaha membuktikan dulu. Pastinya, jadi senior kita lah kalau bisa saya sampaikan senior kita itu pasti meragukan kemampuan kita. Justru saya secara pribadi punya punya target bahwa kita memang harus merebut kepemimpinan. Kita tidak boleh lengah dengan apa namanya kenyamanan yang kita rasakan. Dunia aktivis itu adalah dunia yang keras tentunya juga. Jadi eh, silakan lakukan advokasi, silakan lakukan kritik terhadap pemerintah, lakukan kritik terhadap kinerja anggota dewan. Tentunya salah satu pembuktiannya adalah ketika kita masuk sistem. Saya merasakan betul misalnya ketika mahasiswa, saya sering demo ke dewan, saya sering demo ke dinas, saya sering demo ke Pemkab misalnya, apa
hal yang kita dapatkan ketika kita bergulat dengan masyarakat, ketika kita bersama-sama dengan masyarakat, meramu keluhan masyarakat menjadi sebuah kebijakan, saya kira terakhirnya adalah kita harus berbuat langsung. Saya dulu pun juga begitu, tidak mimpi saya sebagai lulusan pendidikan agama Islam yang masuk ke dunia politik misalnya, seharusnya ruang saya itu kan misalnya di sekolah, mengajar di sekolah. Tetapi karena ruang dan momentumnya waktu itu saya harus masuk ke dunia politik dan saya harus berjuang bersama masyarakat, alhamdulillah dengan ridho dan takdir Allah, saya menjadi terpilih menjadi anggota dewan dan saya kira saya insya Allah telah berbuat untuk masyarakat. Saya kira menjadi aktivis pasti cibirannya begitu. Pasti bisa apa, punya uang dari mana, hal-hal yang begitulah saya kira kita harus membuktikan dengan terjun ke bawah bersama masyarakat. Kalau bahasanya Bang Adian Napitukul itu cium keringat petani, cium keringat buruh, dan kita harus berjuang bersama-sama mereka. Saya kira sulit ya, karena pertarungan kita adalah pertarungan terbuka. Misalnya di Majalengka, satu dapil itu 10 orang, pastinya dengan semua latar belakang. Ada yang sudah menjadi pengurus partai, tiba-tiba ada pengusaha datang misalnya, tiba-tiba ada aktivis mahasiswa datang mencalonkan diri, ketika misalnya ada aktivis Karang Taruna, aktivis mahasiswa, aktivis petani misalnya bergabung bersama kita, tentunya sebagai partai terbuka, P3 juga ya silakan berkompetisi di dapilnya masing-masing, berebut suara sebanyak-banyaknya untuk dia terpilih menjadi anggota dewan. Saya kira wilayah aktivis itu di situ. Waktu aktivis mahasiswa, saya menyampaikan klubnya, lakukan ketika kampanye setidaknya semi advokasi. Dia datang terhadap masyarakat yang paling bawah, tidur di rumah petani, besoknya ikut bertani, bertanya, ngobrol, ramu keluhan dia seperti apa, keluhan para petani itu seperti apa, keluhan para ibu-ibu misalnya penghasil produk UMKM yang ada di desa itu tanya seperti apa dan sampaikan. Sekarang suarakan dari sekarang, berbuat dulu dari sekarang, fasilitasi mereka sehingga masyarakat terbantu, terfasilitasi, dan dia menitipkan nama dia yang telah membantu masyarakat. Itu yang dulu saya lakukan pada kampanye 2019 kemarin. Saya betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Terkadang saya sering sekali, misalnya menginap di pedesaan, ikut nginap di rumah penduduk, sambil ngobrol sampai malam. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kemudian hari ketika kalau kita ditakdirkan menjadi anggota dewan. Ya, Jadi ketika misalnya kita berkampanye, kita dilantik, kita mau berbuat apa masih bingung. Tetapi kalau kita punya bahan, kita sudah meramu, kita sudah tahu apa yang menjadi problem di masyarakat bawah itu, ketika kita dilantik, kita harus meminta masuk ke komisi apa misalnya, dan kita pastinya akan langsung bisa kerja. oke. Baik. Ini sebenarnya ada clue ya. Ada tips yang disampaikan oleh Kang Fajar. Tapi rasa-rasanya nih Kang Fajar, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya bermodalkan uang ya Kang ya. Atau mungkin Ya, anak mami tidak akan mungkin bisa melakukan nggak ini ya. mungkin, nggak Ya, mungkin. terjun ke masyarakat yang lapisan terbawah yang mungkin tinggalnya masih banyak kesulitan-kesulitan untuk akses dan fasilitas seperti itu ya. Ya. Artinya sudah bisa dipecahkan kalau menjadi anggota dewan ini tidak cukup hanya modal uang ya Kang ya, Harus efektif. harus efektif. Saya misalnya Hmm, punya modal terbatas. ya, Ya harus begitulah. Kita harus menyempatkan waktu yang sangat luas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena hanya modal itulah saya kira modal silaturahmi, ya. modal berbuat, saya kira kadang nilai uang pun tidak akan berharga. Oke, baik. Ya. Nah, eh 2019 Kang Fajar dilantik. 2020 sampai 2022 bahkan sampai saat ini dunia dihantam oleh COVID-19. Betul. Tentunya beberapa anggota dewan bahkan pemerintah di tingkat eksekutif
eh, mengaku bahwa masih banyak janji-janji politik yang terpaksa dipendam dulu nih, Ditunda. Ya. dipendamkan dulu untuk fokus pada pemulihan COVID-19. Seperti apa untuk Kang Fajar pribadi terkait Ya, janji-janji politiknya? betul. Sama halnya di Majalengka, Kang. Akhir 2019 itu kadang kita sudah tidak normal. Ya, 2020, 2021. Eh, Banyak beberapa program yang sudah menjadi apa namanya menjadi kesepakatan bersama yang sudah tertuang di APBD pun itu tercancel karena memang relatif pendapatan kita semuanya menurun, baik itu dari transfer pusat, ya. dari bantuan provinsi ataupun PAD kita sekalipun, karena bagaimana kita mau bisa stabil apa namanya pendapatan kita terutama dari retribusi itu, karena kan aktivitas ekonomi masyarakatnya juga tidak berjalan karena Covid. Tentu memang kita masih punya waktu. 2022 kita sudah mulai apa namanya menambal program-program kita yang 2020 sama 2021 itu tertunda. Sulit betul, karena memang kalau pemerintah daerah yang sudah bersepakat juga dengan kita, baik itu yang sudah tertuang dalam RPJMD atau misalnya visi misi bupatinya yang belum terlaksana, saya kira memang berat betul. Karena kita punya waktu 1 tahun lagi relatif, 2023, karena 2024 itu memang sudah eh, mulai masuk tahapan DPRD bulan Februari, sudah pemilihan bupati pun di Majalengka itu November sudah pilkada. Jadi relatif tahun ini harus terselesaikan, dan awal tahun 2024 itu menjadi bagian yang paling terakhir. Saya kira kalau terutama di Majalengka memang ada beberapa sektor yang memang sudah terpenuhi juga, tetapi memang ada beberapa sektor juga yang sangat sulit rasanya untuk mencapai capaian kinerjanya. Oke, baik. Ini menarik, eh, Kang Fajar. Tadi sudah sempat mengatakan terkait dengan pemilihan bupati nih, pemilihan bupati di Kabupaten Majalengka. Nah, dari P3 sendiri seperti apa nih, Kang? Gambaran-gambaran, walaupun mungkin sekitar 1 tahun kurang lagi nih Ya. pelaksanaannya. Seperti apa nih yang sudah Eh, dilakukan untuk calon bupati? Kami kalau di P3 memang belum menarik ya berbicara terkait pilkada, karena Ya, kita akan fokus dulu di pemenangan pilpres dan ya. pileg yang paling utama. Jadi saya secara pribadi dengan organisasi partai di P3, kita akan berbicara pilkada itu nanti setelah hasil 14 Februari Baik. 2025. Jadi ketika bicara pilkadanya, bukan lagi berbicara ketika P3 dalam posisi 2 kursi, tetapi kita akan berbicara ketika posisi P3 hasil pemilu 2024 dengan 6 kursi. Baru kita Oh, menarik bicara pilkada. oke, baik. Setelah 14 Februari akan ditentukan koalisinya seperti apa dan seperti apa strategi-strategi untuk pemilihan bupatinya. Seperti itu, Kang ya? Ya, betul seperti Oke, itu. baik. Eh, Tadi di awal kita sudah menyinggung terkait dengan kehadiran dari Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, Ya. ya, bergabung ke P3. Nah, secara spesifik nih Kang, tadi kan Kang Fajar mengatakan bahwa kehadiran Sandiaga Uno ini menjadi satu nutrisi, ya, nutrisi, salah satu nutrisi yang terbaik untuk badan P3, untuk di tubuh P3 ini. Nah, untuk keuntungannya secara spesifik ke P3 di Majalengka ini seperti apa, Kang? Beberapa, terutama 1 bulan ini ya, Ya, ketika beliau ditunjuk menjadi Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Pusat, saya sering berkomunikasi di tingkatan level bawah, terutama di generasi muda, dan yang paling menarik adalah itu ketika ada statement dari emak-emak. Nah, ini yang sangat luar biasa. Saya tidak awalnya tidak membayangkan ketika misalnya begitu masifnya Kang Sandi ketika menjadi anggota P3 dan beliau langsung ditunjuk menjadi Bapilu, dan itu gencar ditayangkan di beberapa media
media massa, di televisi, di medsos, di media cetak. Luar biasa itu ditanggapi oleh, wah ini menarik nih. Jadi P3 memang saya juga menangkap langsung bagaimana mengkomunikasikan kalau memang harapannya nih yang paling menarik adalah ketika harapan dari bawah, dari masyarakat, Kang Sandi menjadi wakilnya Pak Ganjar. Nah, ini sangat sangat kalau itu sampai terjadi dan ini memang harapan kita di keluarga besar P3, mudah-mudahan Bang Sandi bisa bersanding dengan Pak Ganjar. Dan ini menjadi modal yang sangat luar biasa. Kita akan bekerja keras tentunya karena segmen Kang Sandi itu ternyata selain anak muda, selain beliau juga memang dekat ya dengan beberapa alim ulama, sering bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren besar. Ini yang paling luar biasa adalah eh, di segmen ibu-ibu nih, di segmen mama. Menarik nih. Dan ini menjadi modal yang sangat besar untuk kita sapa dan kehadiran Bang Sandi, kecintaan Mama terhadap Bang Sandi, mudah-mudahan berkontribusi juga dengan memilih P3. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Selain menjadi nutrisi terbaik bagi P3, ternyata ada harapan. Ada harapan besar kepada Bang Sandiaga Uno untuk bisa berkolaborasi nantinya untuk di Pilpres 2024. Oke, Ya. baik. Kita akan mengakhiri perbincangan kita dengan Kang Fajar. Tidak terasa sudah 30 menit lebih kita untuk berbincang-bincang. Gak kerasa ada 30 menit ya? Tidak terasa. Oke, Kang Fajar, apa nih pesan-pesan kepada masyarakat Majalengka, ya, secara khususnya, eh, terkhususnya lagi bagi dapil-dapil yang selama ini mendukung Kang Fajar untuk agar terciptanya pemilu yang aman dan masyarakat itu menyalurkan hak suaranya di 2024. Silakan, Kang. Ya. Tentu harapan pasti besar. P3 2024 yang akan datang menargetkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Majalengka, mempertahankan 1 di DPRD Provinsi, dan berebut 1 kursi di DPR RI. Inti dari politik itu adalah silaturahmi, menambah teman, menambah saudara, yang kemudian bahwa bagi kami di P3 yang berasaskan Islam, politik itu tanpa berantem. Politik itu harus dengan riang gembira. Jadi kalau misalnya kehadiran kami, misalnya caleg-caleg mengganggu, misalnya bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan tetangganya, bertengkar dengan saudaranya, bagi kami adalah itu bukan politik. P3 harus hadir menjadi peneduh, menjadi pemberi solusi, dan saya selalu mengingatkan bahwa kepentingan umum yang utama. Berbuat dulu yang terbaik, hadir di tengah masyarakat, jadikan pemilu ini sebagai pemilu yang menambah persaudaraan, menambah teman, jangan sampai ada gontok-gontokan, apalagi berantem-berantem begitu. Caleg-caleg P3 harus menjadi suri tauladan, hadir di tengah-tengah masyarakat bersama para alim ulama, segmennya di situ, di pesantren, di majelis taklim, maka hadirlah ketika ada acara-acara keagamaan. Dan saya kira potensi itu tidak ada. Saya meyakini betul pemilu 2024 akan berjalan dengan baik, dengan riang gembira, dengan damai, yang kita lah sebagai nantinya pelaku, sebagai calon anggota dewan, untuk tampil dengan sebaik mungkin, menjadi suri tauladan terhadap masyarakat. Sentimen-sentimen masyarakat terhadap politisi nakal saya kira harus dikikis. Ini yang kemudian menjadi tugas berat kita bersama, apalagi kita berangkat dari partai yang berasaskan Islam. Saya kira itu salam hangat buat masyarakat Majalengka. Kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Doakan kami, mudah-mudahan P3 semakin maju dan masyarakat Majalengka aman dan tentunya semakin sejahtera.
Saya kira itu, Mas. Terima kasih atas Baik, kesempatannya. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar Tribun Jabar yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bersama-sama baik, kita memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. baik. Terima kasih Kang Fajar Sidik, anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas waktunya. Tetap semangat dan tetap sehat, khususnya untuk menghadapi pertarungan di pemilu 2024. Saya Daniel Andrianda Manik, sampai jumpa pada program Mata Lokal Memilih selanjutnya.